أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا إلى آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang khatib tentu tiada bosan-bosannya selalu berwasiat kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, dan kepada semua jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu-satunya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bekal iman dan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu sekalian,
Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berakal. Di samping itu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, juga nikmat panjang umur. Sehingga dengan berbagai macam rahmat dan nikmat itu tadi, maka pada saat dan detik ini kita bisa berkumpul untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menunaikan salat jamaah Jumat dengan berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang tercinta ini, dengan harapan mudah-mudahan segala amal-amal yang kita lakukan pada saat dan detik ini, baik yang wajib atau yang sunnah, baik yang kecil atau yang besar, dengan harapan mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berita salam senantiasa tansah kita haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh akan ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita yang berada dalam majlis yang mulia ini, sehingga nanti pada yaumul qiyamah kita mengharap syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, sebagai seorang khatib akan mengisahkan sebuah cerita, sebuah diskusi antara Imam Al-Ghazali beserta murid-muridnya. Ada 6 pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali beserta murid-muridnya. Ke-6 pertanyaan ini insya Allah baik disimak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul sama murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh di dunia ini dengan kita? Murid-muridnya menjawab, apakah yang paling dekat di dunia ini dengan kita? Murid-muridnya menjawab, orang tua. Ada lagi yang menjawab, guru. Ada lagi yang menjawab, teman. Ada lagi yang menjawab, sahabat-sahabatnya. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan, wahai murid-muridku, jawabanmu itu semua sudah benar. Akan tetapi yang paling benar adalah kita ini dekat dengan kematian. Karena kematian ini sudah hal yang pasti, bukan mustahil lagi. Kapanpun, dimanapun, pada satu saat kita pasti akan mati. Sekalipun dalam benteng yang kokoh,
walau kuntum fi burujim musayyadah, kita tetap mati. Oleh sebab itulah masalah kematian ini sangat-sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita selalu siap-siap dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sebuah pertanyaan, sudahkah kita mempunyai bekal untuk menghadap kematian? Karena kita akan perjalanan jauh. Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak bekal yang kita bawa. Oleh sebab itu, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Pesan ini tertulis atau termaktub dalam kitab Masaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi. Pesannya gini: Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu, perbaikilah kapalmu. Fa innal bahra amik, karena sesungguhnya laut itu dalam. Ini pesan ini adalah masalah niat. Yang kedua, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Wahai Abu Dzar, bawalah perbekalan yang cukup. Fa innas safara ba'id, karena perjalanan kita sangatlah jauh. Semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak bekal yang kita bawa. Ibarat kita bepergian, ketuban semakin jauh semakin banyak bekal yang kita bawa. Karena kita mau perjalanan sepanjang masa, khalidina fiha abada, saklawase. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, apakah yang paling jauh di dunia ini dengan kita? Murid-muridnya menjawab, negara Cina. Ada lagi yang menjawab, bintang. Ada lagi yang menjawab, bulan. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan, wahai murid-muridku, jawabanmu itu semua sudah benar. Akan tetapi kita di dunia ini lebih jauh, kita di dunia ini lebih jauh itu adalah masa lalu. Apa sebabnya? Karena masa lalu tidak akan terulang lagi. Masa lalu tidak akan bisa diputar lagi. Sekalipun dalam atau memakai alat yang canggih, tidak akan bisa berputar lagi. Emas dan perak bisa kita cari, akan tetapi masa lalu tidak akan bisa kembali lagi. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terpenting adalah hari ini dan hari-hari selanjutnya kita harus memperbaiki perbuatan kita yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama Islam. Oleh sebab itulah tepat apa yang dikatakan oleh hadis menganjurkan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari esok, atau hari esok lebih baik dari hari sekarang.
Intinya adalah waktu yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asr, wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mau nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gunung. Ada lagi menjawab, matahari. Ada lagi yang menjawab, bulan. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan, wahai murid-muridku, jawabanmu itu semua sudah benar, akan tetapi yang paling benar adalah nafsu. Nafsu adalah penentu bagi manusia. Baik buruknya manusia adalah nafsu. Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia dunia dan akhirat, maka kendalikan nafsu. Tapi kalau kita ingin celaka dunia dan akhirat, kerjakan apa yang kehendak nafsu. Kalau kau ingin celaka dunia dan akhirat. Selanjutnya, pertanyaan Imam Al-Ghazali selanjutnya adalah, wahai murid-muridku, apakah yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gajah. Ada lagi yang menjawab, besi. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan, wahai murid-muridku, jawabanmu semua itu sudah benar, akan tetapi yang lebih benar adalah memegang amanah. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna arudnal amanata, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, alas samawati, kepada langit, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibali, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayahmilnaha, mereka semua enggan menerimanya. Wa asfaqna minha, karena dia takut, khawatir untuk mengkhianatinya. Wa khamahal insan innahu kana zaluman jahula. Dipeganglah amanah itu
oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada suatu ketika Allah menawarkan amanah kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, kepada malaikat. Akan tetapi semua itu tidak sanggup untuk memikul atau memegang amanah itu. Tetapi dengan sombongnya manusia, dia siap untuk menjadi khalifah atau menjadi pemimpin atau memegang amanah itu. Oleh sebab itulah di kalangan kita banyak orang-orang yang terjerumus dalam jurang nista. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya dari Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, apakah yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, kapas. Ada lagi yang menjawab, debu. Ada lagi yang menjawab, daun kering. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan, wahai murid-muridku, jawabanmu itu semua sudah benar. Akan tetapi yang paling benar adalah ringan atau mudah meninggalkan sholat. Sering kita jumpai gara-gara gerak jalan meninggalkan sholat, gara-gara karnaval meninggalkan sholat, bahkan kadang-kadang kerja miliknya sendiri di ladang itu mudah dengannya untuk meninggalkan sholat. Ini adalah tepat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah salat adalah penentu baik buruknya manusia. Bahkan besok pada yaumul qiyamah pertama kali yang dihisab adalah babakan salat. Kalau salatnya kita bagus, insya Allah semuanya ikut bagus. Akan tetapi kalau salatnya kita jelek, semuanya ikut jelek. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil khalimil ghafur, al-wadudis syakur, mudabbiril umur, wajabiril maskur, alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli fa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ومكر الله والله خير الماكرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله